Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Jumpa kembali di dalam doa pagi di hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami menantikan sabda Tuhan di dalam syukur atas sepanjang malam Tuhan telah menjaga kami. Dan saat ini bersabdalah kepada kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 44. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem. Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuh dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang dapat kita berjumpa kembali di dalam doa pagi di hari Sabtu. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu Mesias yang akan datang. Setiap orang pada dasarnya senang mendapatkan pertolongan. Ketika ada masalah, kemudian orang menolong, kita senang. Sebab orang dapat meringankan pergumulan kita dan dapat memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Tetapi seringkali ada kalanya ketika kita ditolong orang, kita dapat berpikir rasanya bukan dia yang akan menjadi penolong buat saya. Bapak Ibu ingat sebuah ilustrasi tentang ketika ada satu orang yang kemudian kena banjir dan datanglah pertolongan, ya. Orang kemudian ada tetangga naik motor, "Ayo, situasi lagi banjir, kamu ikut saya." Kemudian dia berpikir orang yang mau memberikan pertolongan tadi adalah tetangganya yang dia nggak senang, nggak suka. "Oh, maaf, saya mau di sini aja, saya tidak mau ditolong." Karena orang tadi adalah orang musuhnya. Terus kemudian ketika banjir semakin naik lagi, datanglah orang dari tetangga yang lainnya lagi. Kemudian tetangga yang memberikan pertolongan itu kemudian dia pikir, ini orang yang mau nolong saya, tapi saya pernah bermusuhan dengan dia. "Oh, maaf, saya tidak mau ditolong." Ya, lewat ilustrasi tersebut seringkali ada kalanya kita tidak bersedia ditolong karena kita punya sebuah harapan. Orang yang mau menolong kita adalah orang yang ingin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita ada orang mau memberikan pertolongan kepada kita, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita dapat menolak sebuah pertolongan. Di dalam perikop yang kita baca, juga berbicara soal seorang sang penolong. Ketika orang Israel dijajah oleh bangsa Romawi, orang Israel mengharapkan adanya penolong. Dan penolong itu yang sudah dinubuatkan sekitar 500 tahun sebelumnya. Mulai dari yang menubuatkan akan hadirnya seorang penolong Mesias, yaitu Nabi Yesaya, nabi-nabi yang lainnya, dan juga Nabi Mika. Nah, penolong yang akan muncul nanti membebaskan orang Israel, menolong orang Israel, dia adalah yang akan diurapi sebagai raja. Dia adalah Mesias. Orang Israel tentunya mengharapkan sang penolong itu hadir untuk membebaskan pergumulan orang Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi ketika Yesus hadir, kemudian Yesus mengadakan banyak mujizat, yang lumpuh disembuhkan, yang tidak bisa bicara menjadi bisa bicara, yang tuli dapat mendengar, yang mati dapat dibangkitkan. Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Yesus adalah Mesias, itu sang penolong yang dinantikan. Tetapi ketika ahli Taurat, orang Farisi malah berpikir sebaliknya. Ini ada orang yang bisa menyembuhkan banyak orang, yang menolong banyak orang, tapi kok
eh, besar tinggal di Nazaret. Lebih dikenal Yesus yang dari latar belakang tukang kayu. Yesus yang tukang kayu, dari keluarga latar belakang tukang kayu, besar di Nazaret. Mereka berpikir nggak mungkin Sang Mesias itu adalah Yesus dari latar belakang tukang kayu dan besar di Nazaret. Mereka tetap berpegang bahwa Mesias itu adalah dari keluarga Daud dan dari kelahiran Bethlehem. Mereka nggak tahu bahwa Yesus adalah keturunan Daud dan juga Yesus lahir di Bethlehem. Nah, kenapa bisa ini terjadi? Mereka tentu lebih mengharapkan Mesias itu adalah sosok yang harusnya gagah, berani, naik kuda, bawa pedang. Jadi Mesias yang diharapkan bagi orang Israel adalah harusnya gagah berani, lawan penjajah, ngusir penjajah, bukan yang lemah lembut, kira-kira begitu. Tapi kemudian di sini kita mengingat bahwa ketika kita bersedia untuk lebih merendahkan hati, lewat perikop ini kita diingatkan bahwa sebenarnya penolong itu banyak hadir di sekeliling kita. Ada begitu banyak penolong yang hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan dapat mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menolong kita lewat orang-orang yang hadir di sekitar kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita kenal? Apakah kita bersedia dengan rendah hati melihat mereka adalah orang-orang yang bersedia menolong kita? Seringkali orang Israel menolak Yesus, bahkan tidak menyadari Mesias sampai bebas, sang penolong sudah hadir bersama dengan mereka. Apakah kita dalam kehidupan sehari dapat merasakan bahwa sebenarnya Tuhan hadir menolong dengan cara Tuhan, dengan bentuk pertolongan yang Tuhan kehendaki? Kita seringkali bagaimana? Kita seringkali mau ditolong dengan caranya kita, bentuknya apa yang mau kita maukan, dengan seperti apa yang kita harapkan. Suatu kali saya naik motor dan motor saya bensinnya habis. Kemudian saya berpikir semoga ada orang yang menolong saya, ya, orang Chinese, ya, menolong saya. Tapi ketika di tengah jalan motor saya habis, tidak ada seorang pun pada waktu itu yang menolong saya. Tapi tiba-tiba datanglah seorang bapak berkulit kelam, ya, kumisnya panjang, dan kemudian badannya besar. Kemudian dia mau memberikan pertolongan kepada saya. Bapak, mau motornya saya dorong sampai ke pom bensin yang terdekat? Dan saya mengatakan, oke, terima kasih. Ternyata saya ditolong oleh orang yang tidak saya bayangkan. Nah, lewat kisah ini kita dapat belajar bahwa hari ini pun ketika kita mengalami banyak pergumulan, percayalah Tuhan senantiasa menolong, tapi dengan caranya sendiri, dengan sesuai kehendak Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi bayangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tapi kami sering tidak menyadari akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami meyakini Mesias yang sudah datang, sedang terus bekerja, dan akan datang kembali menolong kehidupan kami, umat manusia. Tuhan memberkati aktivitas kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.